Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sumber bunyi dawai dan hukum elde. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rabani, Dihayu Ramadhani, Safina Aulatun Naza, dan Nabil Atahak. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sumber bunyi dawai atau senar. Sumber bunyi dawai atau senar itu sering kita jumpai pada gelombang. Pada dasarnya adalah benang yang dapat menghasilkan bunyi dengan frekuensi tertentu ketika digetarkan. Misalnya pada sebuah gitar yang menggunakan dawai atau senar sebagai sumber bunyinya, kita dapat menghasilkan nada yang berbeda. Saat dipetik, getaran pada senar gitar yang dipetik itu akan menghasilkan sebuah gelombang stasioner pada ujung terikat. Satu senar pada gitar akan menghasilkan berbagai frekuensi resonansi dari gelombang paling sederhana sampai majemuk. Nada yang dihasilkan dengan pola paling sederhana disebut nada dasar. Kemudian secara berturut-turut pada pola gelombang yang terbentuk menghasilkan nada atas ke-1, nada atas kedua, nada atas ketiga, dan seterusnya. Pada setiap satu dawai, di dalamnya pasti akan terdapat beberapa satuan, yaitu ada panjang tali yang dilambangkan dengan L, massa yang dilambangkan dengan M, tegangan yang dilambangkan oleh F, dan cepat rambat yang dilambangkan oleh V. Kita lanjut ke berikutnya adalah nada apa saja yang dihasilkan oleh dawai tersebut. Yang pertama adalah nada dasar. Pada nada dasar ini terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk setengah gelombang. Dia akan membentuk frekuensi seperti ini, dan juga ini adalah gambar gelombang yang dihasilkan oleh nada dasar, yaitu setengah lambda. Berikutnya adalah nada atas 1. Pada nada atas 1 terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk satu gelombang. Tali dilambangkan dengan L, membentuk satu lambda, dan membentuk frekuensi seperti ini. Frekuensinya yaitu F1 sama dengan V per lambda 1 sama dengan V per L sama dengan 2V per 2L. Dan ini adalah gambar gelombang dari nada atas 1. Terdapat 2 per root. Oke. Lanjut ke nada atas 2. Nada atas 2 terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk 1,5 gelombang. Tali dilambangkan dengan panjang L, membentuk 1,5 lambda atau 3 per 2 lambda. Dan ini adalah frekuensi yang dihasilkannya, yaitu F2 sama dengan V per lambda sama dengan V per 2 per 3 lambda sama dengan 3V per 2 lambda sama dengan 3V per 2L. Ya, itu adalah rumus dari nada atas kedua. Dan di bawahnya adalah gambar gelombangnya. 3 perut seperti ini. Oke, ini di sepanjang 1,5 lambda. Oke, lanjut. Berdasarkan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa frekuensi nada atas ke N sama dengan Fn sama dengan N plus 1 sama dengan V per 2L. Jadi misalnya N-nya adalah 5, maka 5 ditambah 1 dikali V per 2L. Dan itu akan menghasilkan sebuah frekuensi. Ini adalah perbandingan dari frekuensinya. Ini adalah perbandingan dari frekuensinya. Yang pertama adalah F0 V per 2L, F1 2V per 2L. Yang ketiga ada F2 sama dengan 3V per 2L. Dapat diambil bahwa frekuensi tersebut perbandingannya adalah bilangan bulat. F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 2, F2 sama dengan 3, F3 sama dengan 4, dan begitu seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Elde. Hukum Elde adalah percobaan fisika yang membuktikan tentang hubungan cepat rambat bunyi dalam suatu benda lurus, misalnya tali dengan tegangan tali, serta besaran fisika lainnya. Hukum Elde bertujuan untuk mengukur cepat rambat gelombang. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi cepat rambat gelombang dapat dilakukan dengan mengubah-ubah panjang tali, massa tali, tegangan tali, atau berat beban yang digantungkan. Alat yang digunakan pada hukum Elde yaitu sonometer. Sonometer adalah alat untuk menunjukkan hubungan antara frekuensi suara yang dihasilkan oleh dawai yang dipetik dan tegangan
panjang dan massa persatuan panjang dari dawai. Sonometer biasanya horizontal dan tegangan yang diberikan oleh massa yang tergantung di ujung kabel setelah melewati katrol. Orang yang pertama kali melakukan percobaan mengukur cepat rambat gelombang adalah Melde, sehingga percobaan seperti di atas dikenal dengan sebutan percobaan Melde. Hasil percobaan Melde tersebut ada 6, yaitu 1. Berbanding lurus dengan akar panjang dawai, berbanding terbalik dengan akar massa dawai, berbanding lurus dengan akar gaya tegangan dawai, berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai, berbanding terbalik dengan akar massa jenis dawai, dan berbanding terbalik dengan akar luas penampang dawai. Pernyataan tersebut jika dinyatakan dalam persamaan adalah sebagai berikut. V sama dengan FL per M sama dengan F per M sama dengan F per P. V cepat rambat gelombang, M per S cm per S. F tegangan dawai, N dan L panjang dawai, M cm. M massa dawai, kilogram, gram. M massa persatuan panjang dawai, kilogram per M, gram per cm. P massa jenis dawai, kilogram per M pangkat 3, gram per cm pangkat 3. A luas penampang dawai, M 2 cm 2. Ini adalah contoh soal dari hukum Melde. Soalnya adalah dawai sepanjang 60 cm ditegangkan dengan gaya 75 Newton sehingga menimbulkan cepat rambat sebesar 30 meter per second. Massa dawai tersebut adalah, dari pernyataan ini diketahui bahwa L itu sama dengan 60 cm atau 0,6 meter atau 60 kali 10 pangkat min 2. Tegangan atau F sama dengan 75 Newton. Cepat rambatnya sama dengan 30 meter per second atau V. Yang ditanyakan adalah massa. Kita menggunakan rumus V sama dengan FL per M. Setelah itu tinggal memasukkan saja angka-angkanya. Habis itu ini untuk menghilangkan akarnya dipindahkan ke kiri menjadi kuadrat. Setelah itu M nya pindahkan ke kiri. 30 kuadrat dikali 10 kuadrat sama dengan 300 kuadrat sama dengan 90.000. 4.500 per 90.000 sama dengan 1 per 20 sama dengan 0,05.